Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, jadi hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga. Yang terdahulu kita bicara mengenai bagaimana berpikir dalam sejarah atau konsep berpikir dalam sejarah yang terdiri dari berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, juga mengenai asal mula yang bangsa Indonesia. Juga kita bicara mengenai bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia. Nah, di materi kali ini kita akan bicara mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Jadi di materi ini kita bicara lebih banyak mengenai agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Bagaimana masuknya, kemudian perkembangannya seperti apa, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia seperti apa. Baik, kita masuk ke lihat di slide-nya di sini terlihat ya. Ada beberapa slide. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Sebentar, biar saya geserkan dulu ini. Ya, seperti ini. Jadi ada beberapa teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Ksatria. Teori Ksatria mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha, sebenarnya agama Hindu dan Buddha itu nanti di bagian slide berikutnya kita akan jelaskan bagaimana agama Hindu dan Buddha ini sebenarnya masih mungkin satu rumpun filsafat yang nanti akan dijelaskan mengenai agama Buddha. Jadi kita anggap agama Hindu dan Buddha itu masuk sebagai bagian dari kebudayaan India yang masuk ke Indonesia. Nah, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu pertama melalui teori disebut dengan teori Ksatria, di mana masuknya itu melalui para tentara atau para orang-orang yang punya keahlian bela diri atau mungkin kesaktian dan seterusnya, kemudian datang ke suatu tempat, kemudian mengelola, menguasai, membuat sebuah pedukuhan, desa, kampung, mungkin juga membuat sebuah kerajaan ya di situ. Nah, kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddhanya di situ. Kemudian teori kedua, teori Waisya, yaitu teori di mana agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Ya. Terutama pada agama Buddha itu lebih banyak masuk ke Indonesia para pedagang. Teori Brahmana ini adalah teori di mana lewat para Brahma atau kaum Brahmana atau para pendeta-pendeta Hindu yang masuk ke Indonesia mengadakan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kemudian mereka menyebarkan agama di Indonesia. Dan yang terakhir ini ada arus balik ya. Teori arus balik ini orang Indonesia pergi ke luar negeri atau ke suatu daerah, pulang dari sana kemudian balik ke Indonesia membawa agama Hindu dan Buddha. Itu dasarnya kurang lebih seperti itu teori dasar. Kemudian kita buka buku paket yang sudah bisa buka web pembelajaran SMK-PPN. Anda bisa lihat di smkppn.com di bagian mata pelajaran sejarah. Itu di sana ada beberapa materi, ada buku paketnya, ada 4, kemudian juga ada PowerPoint, kemudian ada silabusnya juga, materi-materinya juga ada beberapa.
ya, masih terus diisi eh, agar mempermudah Anda belajar. Nah, di peta konsep ini di situ dilihat bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha melalui perdagangan, kemudian para pujangga, juga ada melalui penguasa-penguasa. Ya, itu kemudian masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Pengaruh Hindu dan Buddha di beberapa bagian sebenarnya. Pertama, kalau yang sebelah sini nih, ya, membentuk, ya, melalui jaringan perdagangan pelayanan Nusantara, dan yang sebelah ini kerajaan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia, ya. Kalau yang ini kemudian menghasilkan kerajaan-kerajaan Hindu dan juga kerajaan-kerajaan Buddha di Nusantara. Terus kemudian ini juga dari jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara terjadi akulturasi budaya, masuk tata cara peribadatan Hindu, pola pikir kepercayaan agama Hindu-Buddha menyebar ke seluruh Indonesia dan akhirnya membentuk budaya baru yang berakulturasi dengan budaya yang sudah ada. Ya, di situ ada seni bangunan, seni rupa dan ukir, kemudian ada seni sastra dan aksara, kemudian sistem kepercayaannya juga mempengaruhi yang tadinya animisme dinamisme menjadi percaya pada sesuai dengan kepercayaan Hindu dan Buddha dan seterusnya. Juga sistem pemerintahan, ya, pengaruh terhadap sistem pemerintahan seperti yang ada di sebelah sini. Jadi tata caranya sudah mulai ada raja sebagai titisan dewa di bumi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kepercayaan yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Kemudian kita lihat di sini pengaruh akulturasi yang membentuk kebudayaan baru seperti apa saja. Di sini sudah ada bangunan, seni rupa ukir, sastra dan aksara, kemudian ada kepercayaan dan pemerintahan. Kita bahas satu persatu di bawah ini, ya. Ini salah satu akulturasi budaya di mana pada bagian bangunan. Ya, mungkin kalau orang-orang Indonesia asli zaman dulu yang itu bangsa Weda atau bangsa Peda, itu mungkin bangunannya tidak seperti ini. Setelah masuk Hindu Buddha, arsitektur bangunannya seperti ini, Candi Brahu. Ya, ini untuk yang candi-candi Buddha, ya, candi Buddha yang ada di Indonesia. Ada beberapa, saya kasih contoh di sini. Ada Candi Brahu, Candi Borobudur, Candi Sewu, kemudian Candi Plaosan, juga ada Candi Ngawen, yang ini Candi Muara Takus, ya. Ini contoh-contoh akulturasi di bidang bangunan. Ini untuk untuk Buddha. Yang untuk bangunan Hindu, ya, yang ada di Indonesia itu adalah diantaranya Candi Ceto, kemudian Candi Cangkuang, Candi Prambanan, Candi Sukuh, ini ada Candi Gedong Songo, ya, kemudian ada Candi Muara Gunung Wukir, ya, seperti itu. Ini untuk yang Hindu. Kemudian ini juga saya berikan contoh-contoh seni rupa dan seni pahat. Ya, ada seni rupanya sampai yang zaman sekarang kartun-kartun dari agama Hindu pengaruhnya ini ada, ya. Ya. Ini semuanya Hindu. Ada juga Buddha, ini ada stupa, ukiran, ya, pahatan. Kemudian ini yang di tengah, ya. Ya, yang ini itu simbolisasi Dewa Siwa, kemudian ini Ganesha, kemudian yang ini Dewi Kuan Yin, ini juga Ganesha, ya. Kemudian ini ada stupa, ya, dan ini juga ada bangunan ukiran atau patung yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke
Yang satunya ini pengaruh dari sisi sastra dan aksara. Ya seperti kita ketahui bahwa Indonesia mulai mengenal aksara itu abad ke-5 Masehi yang ditemukannya Yupa di Kutai, ya, dan itulah dianggap sebagai tonggak pertama kita mengenal tulisan, ya. Baik, di sini untuk sekarya sastra, di sini ada karya sastra Sutasoma, contoh seni sastra dan aksara. Juga ini ada huruf Pallawa, ya, contoh-contohnya. Kemudian juga nah ini dari kepercayaan. Ya, kepercayaan pengaruhnya seperti apa? Jadi kalau di dalam Hindu ada sebenarnya 3 kerangka dasar eh, dalam pokok-pokok ajaran Hindu sebenarnya. Yang pertama tatwa atau filsafat, kemudian etika atau susila, kemudian ada upacara, ya. Upacara atau upakara sebenarnya. Nah, ajaran pokoknya sebenarnya ada beberapa yang disebut dengan Pancasada, ya, Srada, Pancasrada, yang itu adalah kepercayaan ke Tuhan atau Brahman. Yang kedua, kepercayaan terhadap roh. Kemudian kepercayaan pada karma, kepercayaan pada reinkarnasi, bahwa manusia dilahirkan kembali, ya, ruh manusia dilahirkan kembali, dan yang terakhir percaya pada moksa. Ada 5 keyakinan dari Hindu. Nah, dari 5 keyakinan ini kemudian ada sebuah pemikiran, ada berkembang menjadi filsafat baru. Ada 6 aliran dari keyakinan itu, ada 6 aliran yang mempercayai Weda, mengakui Weda sebagai pokok ajaran Hindu yang itu adalah dianggap kitab suci, dan ada 3 filsafat yang tidak mengakui Weda, tapi dia membuat aliran baru. Yang salah satunya dari 3 itu adalah Buddha. Jadi agama Buddha itu dilahirkan dari perkembangan filsafat agama Hindu yang asalnya Pancasrada ini menghasilkan 6 aliran filsafat baru, dan yang itu semuanya ya diantaranya ini, ya, Samkhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, dan Vedanta. Ya, mohon maaf kalau mungkin membacanya salah, ya, saya nggak begitu tahu cara membacanya yang benar. Dan yang 3 cabang yang tidak mengakui Weda sebagai pokok ajarannya, tapi bagian daripada filsafat Brahmaisme, ya, itu adalah Jaina, Carvaka, dan Buddha atau agama Buddha. Nah, sebenarnya bagaimana agama Hindu Buddha itu berpengaruh pada kebudayaan bangsa Indonesia tatkala mereka tinggal di sini dengan pola pikir yang didasari oleh keyakinan mereka, ya, dengan Pancasradanya dan berbagai filsafat yang dia gunakan. Juga ada tadi kegiatan-kegiatannya, ada upacaranya, ada susilanya, maka membentuk sebuah kebiasaan yang terus dilakukan dan akhirnya menjadi sebuah rutinitas, dan itu menjadi sebuah budaya bagi suatu masyarakat, kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini kemudian mempengaruhi bagaimana dia menulis, bagaimana dia berperilaku, bercocok tanam, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk bercocok tanam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mempengaruhi bagaimana perilaku dan kebudayaan orang Indonesia di kemudian hari, ya, setelah masuknya Hindu Buddha ini. Nah, ini saya berikan contoh beberapa simbol-simbol agama Hindu biar Anda kenal sebenarnya simbolnya seperti apa, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai bahasa simbol, ya. Banyak sekali bahasa simbol. Kalau di dalam ilmu komunikasi mungkin kita mengenal ada bahasa verbal dan non verbal. Nah, bahasa verbal itu bahasa tulisan dan bahasa lisan. Kalau bahasa non verbal itu simbol-simbol. Kalau kita sering mengenal ada lampu merah gitu, ya, larangan untuk parkir, itu juga simbol sebenarnya. Jadi dengan begitu orang memperoleh pesan yang disampaikan oleh seseorang atau sesuatu instansi atau oleh wewenang tertentu. Nah, ini simbol-simbolnya. Yang di tengah ini itu adalah simbol-simbol mandala.
Ini simbol mandala. Biasanya suatu bentuknya seperti bunga, ada yang seperti ada geometris, ada lingkaran, ya. Itu ada makna-makna tertentu, ya. Untuk keselarasan dengan alam, untuk misalnya kekuatan dan sebagainya itu ada sebuah keyakinan tertentu dengan simbol-simbol ini. Ini juga dilihat, ini ada yang seperti ini, ya. Ini juga ada simbol seperti ini simbol agama Hindu, ya. Kemudian ini juga simbol agama Hindu, ya. Ini juga digunakan oleh agama Hindu dan agama Buddha karena di situ ada cakra, ada lingkaran seperti itu. Ini juga sama agama Hindu, ada Ganesha ini, ya. Kemudian ada simbol Hinduisme ini, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Di sini juga ada Ganesha, di sini juga ada mandala, ya, seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa ini salah simbol agama Hindu juga, ini adalah bunga teratai, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini juga ada beberapa simbol-simbol agama Buddha, ya. Simbol-simbol Buddha kita bisa lihat di sini. Ini ada patung Buddha, sebentar. Nah, ini ada patung Buddha. Kemudian ada simbol ini juga yoga. Kemudian juga ini ada cakra, ya. Kemudian ini ada pohon yang ini nih, ya, yang ini. Nah, ini pohon apa namanya, teratai. Yang ini pohon atau daun bodi. Kemudian ini ada simbol-simbol, sebentar saya hapus dulu. Nah, ini ada simbol-simbol juga. Ini simbol-simbol agama Buddha. Kemudian ini adalah cakra juga, simbol agama Buddha. Kemudian saya lupain nama. Ini juga sama, simbol agama Buddha tapi agak modern. Kemudian ini ada, yang ini adalah telapak kaki Buddha. Kemudian ini di sini ada bendera agama Buddha. Ya, mereka punya bendera ternyata. Sebentar saya pindahin dulu. Oh, ininya dulu. Nah, ini saya pindahin ke sini. Nah, ini juga ada simbol agama Buddha di sini. Nah, ini yin yang. Kemudian ada ya, ada hewan bangau. Itu juga simbol agama Buddha. Kemudian kita lanjutkan, ya. Jadi dari sisi pemerintahan, ya. Dari sisi pemerintahan pengaruhnya seperti apa? Ada kerajaan-kerajaan Hindu ini, saya ada list beberapa, dari mulai Kutai, kemudian Tarumanagara, Salakanagara, Galupakuan, Kawali, Tembong Agung, kemudian Pajajaran, Majapahit, dan sebagainya, ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia juga. Ini di sebelah kanannya ada kerajaan-kerajaan Buddha yang mungkin tidak asing buat kita. Kerajaan Buddha ada Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, Dharmasraya, dan kemudian kerajaan Sri Bangun, ya. Kemudian kita bahas satu persatu nih. Kutai kerajaan Hindu, di mana kita di situ menemukan Yupa, ya. Yupa. Nah, ini Yupa nih, yang ini Yupa, ya. Ini aksara yang sama dengan aksara di Yupa, ya. Itu aksara, ya. Ini kita ditemukan di Kutai. Selanjutnya di mana nih? Nah, di Tarumanagara nih banyak prasasti sebenarnya, ya. Seperti kita lihat ini, yang ini catatan ini, bahwa di sana pernah dibuatkan sebuah irigasi, ya, sampai ke Jakarta Utara. Kemudian ini ada prasasti kebun kopi, kemudian ada prasasti Ciarutem, kemudian ada prasasti apa ini, ya, kebun kopi 1. Ini juga ada seperti itu. Nah, kemudian
ini di Sriwijaya. Ini peninggalan di Sriwijaya cukup banyak ya. Jadi ada ini ada Muara Jambi, kemudian ada apa ya? Ini ya. Ya ini ada yang dari Batu, kemudian juga ini ada prasastinya ya. Jadi ini kalau kita lihat raja wanita yang pertama, oh ini bukan. Ini Sriwijaya. Oh jadi berkembang dari Jawa Barat, kemudian yang itu adalah Kalingga berkembang ke Sriwijaya. Ini salah satu perdagangan yang hebat di Sriwijaya, itu rempah-rempah. Ini ada peninggalan patung Budanya. Ini bagaimana masuknya Buddha ke Sriwijaya. Ya, yang ini masuknya Buddha ke Sriwijaya. Ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini yang paling terkenal mungkin ya, Muara Jambi yang ini nih. Nah, saya kasih contoh yang ini. Ini Muara Jambi. Jadi candinya lurus aja seperti itu. Dan di kerajaan Sriwijaya ini terdapat banyak sangga gitu ya. Sangga itu adalah semacam tempat di mana di mana para biksu Buddha itu belajar kemudian menyebarkan agama Buddha ini ke berbagai tempat. Bahkan di buku sejarah yang sudah saya share di web pembelajaran itu, di sana dikatakan bahwa penyebaran agama Buddha dari Sriwijaya itu sampai ke Cina, ke Tibet dan seterusnya. Ya seperti itu. Ini kemudian kita akan bahas kerajaan Singasari ya. Lumayan cukup besar ya. Jadi hasil-hasil yang dilahirkan di Singasari ini diantaranya dia di sini ada Borobudur. Nah, kemudian ini juga ada Prambanan juga sama, masih peninggalan Singasari. Kemudian juga ada ini apa nih? Ini ada beberapa peninggalan juga. Kemudian kitab Baratayuda, kitab apa nih? Kresnayana, kitab Kresnayana itu hasil-hasil sastra yang di masa zaman Singasari ya. Kemudian di sini juga ada yang lain. Ini Anda bisa lihat ada beberapa juga ini relief dari hasil karya yang dibuat di zaman masa kerajaan Singasari. Kita lanjutkan. Nah ini untuk Majapahit, Pajajaran itu Anda bisa lihat di buku paket yang sudah saya share di SMK PPN Tanjung Sari. Jadi demikian, kita balik lagi, saya ulangi lagi, materi pokoknya adalah bagaimana masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori dasar yang mempengaruhi masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, itu di sini kita bisa lihat teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu, yang pertama adalah teori Satria, kedua teori Waisya, yang ketiga teori mana, yang keempat teori balik. Jadi ada 4 teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian di sini bagaimana peta konsep bagaimana pengaruh Hindu Buddha agama Hindu Buddha mempengaruhi budaya Indonesia. Kemudian di sini juga pengaruhnya terhadap apa saja. Hindu Buddha itu yang pertama dari arsitektur bangunan, kemudian seni rupa dan seni ukir, sastra dan aksara, kemudian kebudayaan, kemudian pemerintahan. Ya. Kalau dulu di pemerintahan itu tidak ada raja-raja. Nah kemudian setelah ada Hindu Buddha,
mulai ada kepemimpinan raja. Kepercayaan yang tadinya hanya animisme dinamisme, mereka mulai percaya pada roh-roh, kemudian percaya pada Tuhan atau Brahman, kemudian juga ada upacara ritual-ritual untuk menghormati roh-roh yang tinggal di berbagai tempat gitu. Jadi ada mulai harus absen dan sebagainya. Itu untuk kepercayaan. Sastra dan aksara, aksara kita kenal huruf yang tertera pada juga digunakan, mungkin sampai sekarang masih ada beberapa yang menggunakan aksara ini. Kemudian untuk sastranya seperti karya sastra Sutasoma, kemudian ada tadi Baratayuda dan seterusnya. Mungkin ada karya sastra lain yang mungkin tidak belum dikumpulkan seperti itu ya, karena kita tahu banyak sekali hasil-hasil karya sastra ini. Kemudian untuk bangunan Anda bisa lihat tadi contohnya adalah untuk untuk Hindu, bangunan Buddha itu ada beberapa candi ya. Candi seperti Candi Prambanan, kita lihat ya, Candi Prambanan, Candi Cangkuang dan sebagainya. Ini kebudayaan Hindu, kebudayaan Buddha yang itu bangunannya berbeda bentuknya dengan kebudayaan Hindu ya. Kemudian gambar juga, ini dari gambar-gambar, dan ada juga dari seni gambar, seni rupa dan seni pahatnya seperti ini ya, pengaruhnya terhadap perkembangan selanjutnya. Hasil-hasil artefak budaya mungkin sampai sekarang masih ada yang terbuat dari batu-batu, misalnya kayak gilingan tahu itu juga dari batu ya, untuk menghancurkan kedelai. Kemudian ada juga misalnya ada coet, mutu, kemudian ada kerajinan batu yang masih sekarang sampai ada, misalnya lampu-lampu di taman masih banyak yang dari batu juga, mungkin ukirannya sangat gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang dulunya dipengaruhi oleh budaya ukiran dari Hindu dan Buddha. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian materinya. Jadi saya ini juga punya tugu sejarah. Nah ini di belakang saya ini ada sebuah tugu, ini didirikan dulu dan wakil presiden pertama, kita bisa lihat ya, dari wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ya, kita bisa lihat tulisan di bawahnya. Ini gedungnya gedung Zuyut yang ada di SMKPPN Tanjung Sari. Jadi ini adalah tugu sejarah juga yang itu salah satu monumen sejarah yang ada di SMKPPN Tanjung Sari ini, yang dulunya namanya Lanbao Bedrip School ya, sekolah mantri tani ya. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Yang baik untuk Anda sehingga kita bisa melihat apakah ini bersumber dari budaya Hindu, budaya Buddha, kita bisa membedakannya. Apakah ritual ini dari Hindu ataupun dari agama lain, kita bisa lebih mudah membedakannya dengan telah diterangkannya materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.